Recording in progress. Ibu nanti aja Bu katanya. Ya udah. Baik, Bu Artika Meilinda Widyaningsih Sinaga. Ya, Bu. Yang ini nama Bu Guru nih. Tolong kenalan sedikit, baru kemudian paparan materi dalam PPT yang sudah disiapkan gitu ya. Anggap aja kita ini sebagai siswanya begitu. Karena ini si komprehensif ya, kita akan melihat bagaimana secara pedagogi dan juga penguasaan materi. Silakan Bu Artika. Baik Bu, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Artika Meilinda Widyaningsih Sinaga, biasa dipanggil Tika. Saya sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Kelapa, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengalaman mengajar saya dari Juli 2016 sampai Desember 2018, kurang lebih 2 tahun, saya mengajar mata pelajaran produktif akuntansi di SMK swasta di Medan. Di awal tahun 2019 hingga saat ini, jadi sudah 4 tahun, saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kelapa. Jadi total mengajar baru sekitar 6 tahun, Pak Bu. Jadi masih terbilang barulah dan belum banyak pengalaman. Jadi masih harus terus belajar untuk jadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kemudian saya akan mempresentasikan PowerPoint rencana aksi yang sudah saya buat. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Iya Bu. Jadi ini rencana aksi yang saya pilih dari 4 rencana aksi yang sudah kami pelajari dan kami kerjakan di pembelajaran sebelumnya. Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa, mata pelajaran ekonomi, kelas 12 semester ganjil, materi pokoknya persamaan dasar akuntansi, alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Untuk kompetensi dasar dan IPK-nya, kompetensi dasar pengetahuannya KD 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. IPK-nya yang pertama menafsirkan kebenaran dari analisis persamaan dasar akuntansi, level kognitifnya di C4. IPK yang kedua membuktikan hasil pencatatan persamaan dasar akuntansi, level kognitifnya C5. Sementara KD keterampilannya menyajikan persamaan dasar akuntansi, IPK-nya itu menyempurnakan pencatatan dan persamaan dasar akuntansi di level psikomotoriknya di P3. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menafsirkan kebenaran dari analisis persamaan dasar akuntansi dengan tepat dan bekerja sama. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan hasil pencatatan persamaan dasar akuntansi dengan benar dan berintegritas. Yang ketiga, peserta didik dapat menyempurnakan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi dengan teliti dan bekerja sama. Untuk materi pembelajarannya menyajikan persamaan dasar akuntansi, pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, metodenya ceramah, tanya jawab dan diskusi, dan model pembelajarannya problem based learning. Untuk langkah pembelajarannya di kegiatan pendahuluan, yang pertama peserta didik memberi salam, berdoa, menyajikan lagu nasional. Di sini akan terlihat nilai PPK-nya, penguatan profil pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter yaitu religius dan nasionalisme. Kemudian kegiatan yang kedua, guru mengecek kehadiran dan memberi motivasi. Peserta didik ditanyakan mengenai materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya yaitu persepsinya, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk alokasi waktunya 10 menit. Di kegiatan inti di sini akan terlihat sintak dari PBL itu sendiri. Ada 5 sintaknya. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Kegiatannya yaitu peserta didik mengamati video yang disajikan. Jadi di sini saya akan menampilkan nanti sebuah video yang isinya itu ada beberapa orang pelajar yang sedang menghitung
akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan hasilnya balance. Jadi karena hasilnya balance, mereka bahagia, mereka bersemangat. Tapi ternyata ending-endingnya mereka galau karena meskipun balance ternyata masih ada yang salah, karena dalam akuntansi itu kalau balance belum tentu benar, tapi kalau tidak balance sudah pasti salah. Jadi itu masalah yang ingin saya tampilkan di awal. Kemudian peserta didik dan guru melakukan kegiatan tanya jawab terkait video yang sudah ditonton. Kemudian guru memastikan peserta didik sudah memahami permasalahan yang sedang dibahas. Untuk sintak yang kedua, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Perwakilan setiap kelompok diberikan LKPD yang berbeda-beda. Kemudian peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Untuk sintak ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kegiatannya yang pertama, peserta didik mengaitkan transaksi dengan pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian peserta didik menandai transaksi mana yang sudah tepat dan transaksi mana yang pencatatannya masih keliru sehingga perlu diperbaiki. Kemudian sintak yang berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini peserta didik bekerja sama dan jelas, artikulasinya juga baik. Ini namanya juga Mbak Artika ya. Sudah komplit ya. Kemudian cuman tadi catatan di awal aja yang mungkin nggak mengertian Mbak. Jadi dalam uji komplit juga Mbak atau Bu Artika juga bisa melihat sendiri apa saja yang kami nilai. Tentu kan terkait menu PPG yang sudah dilewati ya pada pertemuan awal, itu kan kita mencoba menggali masalah begitu ya, dari yang masalah sifatnya makro luas gitu, baik di sekolahan, luar sekolahan, baik individu internal maupun eksternal gitu ya, kemudian mengerucut pada masalah terkait materi perkuliahan, materi pembelajaran ya di kelas, baik kelas 10, 11, 12. Lalu masing-masing menetapkan ya masalah-masalah atau problem tersebut, kemudian mencoba mengurai masalahnya begitu kan, kemudian diwujudkan di dalam bentuk pembuatan perangkat ya, RTS gitu ya diantaranya, lalu kepada penyiapan bahan ajar. Nah, uji ini adalah memotret kesemuanya tadi ya. Jadi muaranya kepada RTS Bu Artika dan juga pembuatan materi. Sekilas sih nampaknya baik-baik saja gitu, bagus gitu ya Bu Artika. Seperti tadi komen saya sudah cukup bagus, artikulasinya juga cukup bagus. Bahkan saya kebingungan untuk mencari pertanyaan atau soal yang pas gitu ya untuk Bu Artika. Tapi gini, bicara tentang perkara akuntansi itu kan sebetulnya tidak bisa dijelaskan hanya melalui PowerPoint saja ya, tetapi kan ini skill ya, keterampilan. Jadi harus melatih tadi bagaimana siswa itu bisa. Nah, problem based learning-nya tentu tidak hanya menyodorkan soal, tetapi praktek menghafalnya biasanya kan langsung untuk persamaan itu ingat nempel itu kan kita pakai jari ya, misalkan memastikan bahwa utang, modal, harta, kemudian tadi di akhir pembelajaran juga sudah cukup bagus ya, memberikan menarik garis tentang apa konten hari ini, kemudian juga sikap yang ingin ditumbuhkan di dalam belajar akuntansi itu poin bagus gitu ya dari Bu Artika. Nah, kemudian kita harus bisa menaikkan tentang berpikir kritis ini kalau pada akuntansi itu seperti apa, Bu Artika, bisa dijabarkan agar kita bisa dapat, oh ya Bu Artika sudah mengajar dengan HOTS gitu. Ya, Bu. Silakan. Ya Bu, jadi di berpikir kritisnya itu saya perlihatkan di sintak awal PBL-nya tadi, orientasi siswa pada masalah. Jadi saya tidak langsung to the point menyampaikan kita hari ini belajar ini ya, ini kalian harus mencari yang mana yang salah nih pencatatannya, enggak. Jadi saya lebih awal tadi menampilkan yang video tadi,
Kemudian dari video itu siswa nanti akan berpikir, apa kira-kira maksud dari video tersebut gitu. Awalnya ada orang kegirangan, terus ternyata salah gitu. Maksudnya udah kegirangan, sudah balance, tapi ternyata ending-endingnya salah gitu. Jadi itu sebenarnya yang mau saya tanamkan ke siswa di awal, berarti supaya dia berpikir, oh ternyata meskipun balance belum tentu ya benar gitu. Jadi dari proses berpikir itu nanti siswa akan menanggapi. Kemudian setelah itu saya tampilkan yang tadi, yang LKPD yang sudah selesai, dia mikir lagi Bu, dia pasti mengecek, menghubungkan antara transaksi dengan tabel persamaan dasar akuntansi. Dia cek per tanggalnya, yang mana yang sudah tepat, yang mana yang benar, Jadi karena pengecekan mundur iya ya. pengecekan gitu Bu, kemudian Baik, dituangkan ya Bu. saya pengen tahu Mbak nih, saya kok manggilnya Mbak terus ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Sinaga juga Mbak ya? Ya Atau kalau Sinaga apa biasanya? Kalau Teteh kan Sunda ya? enggak sih Bu, kalau orang Batak itu biasa Apa? kak aja sih kak gitu. Kak ya? Oh iya. Sama aja. Ya padahal suamiku juga Batak, Oh iya tapi Bu, marga nggak apa Bu? nggak manggil abang itu juga Oh enggak. iya. Iya, topping ya. Bu Atika, saya mau nanya, kenapa sih kalau membuat laporan keuangan itu hampir atas semua perusahaan, semua institusi itu membuat dua laporan keuangan untuk publik dan juga untuk eh, private. Kenapa? Untuk publik dan untuk private ya Bu. Ya, Oh iya, jadi mungkin ya Bu, karena untuk publik, karena kan dalam akuntansi ini ada pihak-pihak pengguna laporan keuangan ya Bu, pihak intern dan ekstern. Kalau untuk publik berarti lebih ke ekstern, yang dilihat publik nanti dari segi pendapatan perusahaannya, tentang kemajuan perusahaannya, misalnya membandingkan bagaimana pendapatan tahun ini, tahun sebelumnya dengan kemungkinan pendapatan tahun yang akan datang itu bagaimana. Terus kemungkinan untuk melihat investornya juga, apakah sudah eh, banyak atau mungkin terjamin lah gitu. Untuk publik juga bisa dilihat dari sisi kemampuan perusahaannya gitu. Misalnya ada publik yang ingin bisa dibilang mencari lowongan pekerjaan, jadi dia bisa memikirkan, oh perusahaan ini ternyata kemungkinan untuk bergabung di sini lumayan lah, kemungkinannya saya akan terjamin kalau seandainya bergabung di perusahaan ini. Itu untuk pihak luarnya supaya dipandang masyarakat perusahaan itu bagus gitu. Tapi kalau untuk private-nya, karena dalam perusahaan itu mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh publik Bu. Jadi mungkin itu hanya untuk perusahaan internal saja gitu, untuk berarti karyawannya berbeda ya laporannya gitu. antara internal dan untuk eksternal tadi. Mungkin sama Lalu, sih Bu, cuman mungkin ada catatan-catatannya gitu. Apa iya, catatan yang boleh dipublis, apa yang tidak boleh gitu. iya, tapi hasil akhirnya kan sama atau berbeda. Jadi sikap apa yang harus diambil dengan fakta-fakta tersebut? Kan harus disampaikan ke siswa Iya. loh. Jujur ya Bu, saya juga belum pernah sih nyampaikan masalah ini ke siswa. Kalau masalah yang laporan keuangan publik dengan private itu beda. Jadi yang tadi saya jawab masih menurut pemahaman saya aja Bu. Jadi mungkin dalam laporan keuangan itu kan ada laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Mungkin kalau ke publik catatan atas laporan keuangannya dengan yang ke private-nya mungkin agak sedikit berbeda gitu Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu Artika. Silakan Pak Agus untuk menyanyi. Luar biasa ini Bu Atika sampai membius Prof Siti sehingga tidak keluar banyak pertanyaan ya, lebih banyak kepujian. Tapi saya tidak menaikkan karena sama-sama Batak ya, abah dari Batak ya. Yang jelas dari kompetensi Bu Atika memang saya nilai udah luar biasa. Hanya beberapa pertanyaan ya Bu ya, saran juga mungkin. Bu atau Mbak ya tepatnya. Bebas apa? Oke, siap. Yang pertama, apakah yang ingin ditanamkan itu
yang pertama kan tadi disuruh nonton video dan sebagainya. Apakah itu sebenarnya muatan yang ingin ditanamkan adalah ketelitian dan kehati-hatian? Iya, Pak. Nah, kalau itu, kenapa memilih video yang seperti itu? Kenapa saya pilih video yang tadi? Karena Iya. yang pertama ya Pak, itu video saya ambil dari TikTok. Gitu, 2 video Hmm, TikTok yang saya gabungkan. Jadi termasuk kalau TikTok ini kan dekat dengan siswa sekarang. Hampir semua siswa ya, oke. hampir semua siswa udah paham lah cara bermain TikTok. Itu yang pertama. Kalau intinya kan itu ya, intinya ingin itu kan sebenarnya muatan yang ingin disampaikan ke siswa kan itu kan, Iya Pak, hati-hati yang dan teliti kehati-hatian, gitu. ketelitian gitu. Ah, bisa nggak dengan cara yang lain gitu ya, yang lebih menarik gitu ya. Apalagi tadi saya melihat di video itu lebih dominan musiknya ya. Musiknya Iya, itu hampir menutupi muatan yang ingin dibangun gitu ya. Muatan yang akan dibawa itu tertutup oleh eh, musiknya gitu. iya, Pak. Seperti apa misalnya alternatif yang lain? Alternatif yang lain harus video juga nih Pak. Enggak kan, Oh, intinya kan ingin menyampaikan itu kan. oh iya, kalau bukan video, nanti mungkin saya bisa memberikan eh, RKPD yang isinya bukti transaksi. Kalau tadi kan masih hanya persamaan dasar akuntansinya ya Pak. Jadi nanti mungkin saya sajikan bukti transaksi yang benar-benar mentah dari awal. Buktinya ada, transaksinya ada, kemudian persamaan dasar akuntansinya juga ada. Jadi siswa lebih luas lagi berpikirnya, bukan langsung dari transaksi tanggal sekian langsung dicocokkan dengan tabel, tapi dia harus lihat bukti transaksi, karena kan kalau bukti transaksi dia harus mengelompokkan yang mana yang nota, yang mana yang bukti kas masuk, yang mana bukti kas keluar, yang mana yang faktur gitu Pak. Iya. Lebih Jadi kompleks intinya lagi. guru itu kan juga seorang sutradara ya. Jadi yang penting diambil poin yang akan disampaikan. Nah, cara mengemasnya, skenario bagaimana itu kan tergantung kreativitas ya Bu Atika ya. Iya Pak. Oke. Selain ketelitian dan kehati-hatian, apa saja sih sebenarnya yang menjadi muatan utama di akuntansi di kelas berapa sih? Kelas 12 Pak. Kelas 12. Oke, apa sih sebenarnya yang ingin ditanamkan selain kehati-hatian tadi? Jujur Pak. Jujur, Iya. berarti tadi kontra ya dengan yang disampaikan ke publik begini, ke internal Oh begini. iya sih. Iya Pak, makanya saya bilang tadi, jujur saya pun belum pernah membahas itu ke siswa sama sekali. Nah, itu juga harus hati-hati. Artinya Iya Pak. kalau ingin menanamkan kejujuran, tetapi disampaikan tadi yang ke publik begini, ke private begini, itu artinya kan mengajari siswa bermuka Iya dua Pak, gitu kan. benar Pak. Nah, perlu hati-hati juga untuk skenario-nya itu. Kemudian yang ketiga, kenapa hanya kahot? Kenapa hanya kahot? Karena saya mikirnya gini Pak, siswa itu kan mungkin udah capek ya dia mencocokkan dari transaksi ke tabel itu, jadi saya pakai games yang dia bisa membuat dia semangat lagi gitu. Karena kan kalau kahot itu dia muncul setiap satu soal selesai dijawab nanti akan muncul siapa peringkat pertama sampai Oke, terakhir artinya podiumnya. siswa boleh bawa smartphone ya. Boleh Pak. Nah, sebenarnya kan banyak sekali ya yang bisa digunakan banyak banyak aplikasi-aplikasi Pak. itu. Atau memang yang dipahami siswa baru kahot itu. Enggak sih Pak, kalau saya mengajar saya pernah pakai kahot, pakai Google Form, pakai Quizzes juga pernah. Kalau Google Form itu masih sederhana banget Iya, kan. pakai Quizzes Pak. Quizzes Nah, juga itu games masih masih lebih bagus daripada kahot lah. daripada kahot sih. Iya. Mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi ke aplikasi yang banyak loh sekarang itu. Tinggal Bu Atika itu kepo ya, ke aplikasi-aplikasi yang bisa menarik siswa. Ya, tidak. Apalagi seperti yang saya sampaikan di Bu yang sebelumnya, di jam-jam rawan itu butuh ekstra keras ya dari seorang guru. Iya Pak. Saya kira itu Prof. Siti untuk Bu Atika. Terima kasih. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Silakan bisa ditutup Bu Artika dan nanti dipanjangkan yang berikutnya ya. Oke baik, Pak Agus dan Bu Profesor Siti Nurzana, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Meskipun saya masih kurang sempurna pemaparannya, mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Semoga
setelah kompre ini, setelah menerima masukan dari Bapak Ibu, saya lebih baik lagi dan akan saya evaluasi rencana aksi yang sudah saya kerjakan supaya nanti PPL-nya lebih baik lagi. Dan yang tadi dibilang Prof. Siti dan Pak Agus masalah kejujuran itu bakal saya ingat terus itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sudah bisa live ya? Iya. Diinfokan ke Pak Suepah atau Bu Suepah? Bu Suepa, Pak. Ya, diinfokan ya. Iya, baik Pak. Kasih Pak.